Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwadi Rizky Kurniawan dengan NIM 1231224. Di sini saya akan membagikan hasil microteaching saya yang bertema penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa ya Mas Romer. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Mas Romer, Hadir. Mbak Alivia, Hadir. Mbak Adli, Hadir. Mbak Alia, Ada, Pak. Mas Anas, Anas Redika, Izin, Pak. izin. Mas Bagas, izin. Ya. Rumah motor, Pak. Mbak Dea, Ada, Pak. Mbak Mauli, Ada, Pak. Mbak Mudalifatul, Izin. Patuan sudah. Mbak Marsanda, Saya, Pak. Mbak Saida, Ada, Pak. Mbak Sartika, Ada, Pak. Mas Tegar, Izin, Pak. Mas Jabal. Pak. Baik, sekarang breaking dulu ya, biar nggak mengantuk. Ya. Ya. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila kan? Apa, Pak? Sudah tahu, Pak. Baik, untuk Mbak Sartika, saya minta tolong untuk dipimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Pak. Baik, silakan. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak mau tanya hari ini pelajarannya apa? Tentang apa? Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya ya, siapa yang masih ingat nilai-nilai Pancasila? Coba sebutkan sila ke-1 dan bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bisa menjawab. Sila pertama, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Mbak Aya? Ketuhanan Yang Maha Esa, Pak. Untuk penerapannya melaksanakan sholat lima waktu, terus juga pembiasaan sholat duha sebelum memasuki kelas. Biasanya kalau pagi ada pembiasaan sholat duha, Pak. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Aya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila secara mendalam melalui pemahaman
tersebut peserta didik juga dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka juga diharapkan dapat menunjukkan sikap positif terhadap keberagaman dan menjunjung tinggi persatuan dalam kehidupan berbangsa. Nah, ini ada makna sila-sila Pancasila. Secara yuridis, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya didasari dengan proses perjuangan bangsa Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan. Pancasila menjadi dasar negara karena memiliki nilai-nilai nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki sila-sila yang bernilai bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Pancasila pertama itu berbunyinya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Baik, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, juga bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang saling menghargai perbedaan keyakinan. Harapannya, selain menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai yang terkandung dalam sila pertama ini akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang senantiasa menjunjung sikap saling menghormati perbedaan agama dan kepercayaan yang ada demi terwujudnya masyarakat harmonis, nyaman, dan aman. Bagaimana? Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana menurut kalian, apakah praktik penerapan sila pertama tersebut telah terlihat di lingkungan sekolah atau masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ayo Bapak. Mungkin menurut Mas Guntur? Tentang praktik penerapan sila pertama, seperti yang saya jelaskan tadi kan masalah tempat ibadah ya Pak. Di Ya. lingkungan saya itu ada beberapa tempat ibadah, terutama ada masjid dan musola. Juga agak jauh sedikit itu ada gereja. Itu menunjukkan bahwasanya adanya praktik penerapan sila pertama yang ada di lingkungan masyarakat, dan juga adanya tempat ibadah itu pun sendiri di dalam masyarakat, alhamdulillahnya itu masih berjalan harmonis, nyaman, tidak adanya permusuhan. Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Guntur. Berikut yang kedua, bunyinya gimana sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan hakikat sifat manusia yang memiliki akal, budi, pikir, rasa, dan kasar keimanan dan keyakinan sebagai makhluk yang mempunyai derajat martabat yang tinggi, sehingga tindakan dan keputusannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada tata nilai yang berlaku. Sila kedua Pancasila juga bermakna bahwa negara
seluruh bangsa Indonesia harus memuliakan martabat sesama manusia yang didasari oleh nilai kemanusiaan sebagai prinsip dalam pergaulan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nilai kemanusiaan dapat kalian terapkan dengan memunculkan sikap saling menghargai, peduli, menghormati, dan mendiskriminasi terhadap hak dan kewajiban setiap orang. Nah, Bapak mau tanya lagi nih, apakah kalian sudah termasuk orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan kalian, ataukah sudahkah lingkungan sekolah dan sekitar tempat tinggal kalian menerapkan nilai kemanusiaan dengan baik? Mungkin ada yang bisa menjawab. Bapak. Ayo, Pak. Ini Mas Anas bisa menjawab? Mas Anas dan Dika? Menurut saya masih setengah-setengah sih Pak. Ya, gimana maksudnya saya Menjunjung nilai tinggi kemanusiaan. Saya tergantung kondisi saja. Kalau malah saya dihajar sama orang-orang itu. Nah, kalau di lingkungan tempat hidup tinggal, biasanya warga saling peduli, harus seperti membantu tetangga yang sedang kesusahan atau kesulitan. Baik, sekarang yang sila ketiga berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Nilai persatuan terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, yang pada dasarnya menjadi landasan bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat dalam bingkai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, selain untuk menciptakan kerukunan hidup di tengah masyarakat, persatuan juga menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam keseharian sebagai usaha mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Cita-cita keadilan dan kemakmuran mustahil terwujud jika bangsa Indonesia hidup secara terurai Sila Persatuan Indonesia juga mengajarkan bangsa Indonesia untuk mencintai tanah airnya. Dengan demikian, sila ketiga Pancasila tidak hanya menghendaki agar kita mencintai keberagaman budaya dan seluruh suku bangsa yang ada, tetapi juga lingkungan alam Indonesia, mengembangkan rasa cinta tanah air dengan mengedepankan kepedulian terhadap kelestarian budaya dan lingkungan alam yang seperti ini akan bermanfaat bagi generasi bangsa Indonesia yang hidup di masa yang akan mendatang. Baik, untuk sila keempat bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. Baik, nilai kerakyatan terdapat dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada hakikatnya, sila keempat bermakna bahwa sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan negara harus
sesuai hakikat rakyat, yang artinya penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri berlandaskan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan menempuh jalan musyawarah mufakat melalui perantara lembaga perwakilan rakyat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia tersebut harus dilaksanakan melalui sistem musyawarah dan perwakilan yang didasari atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila memungkinkan siapapun yang memenuhi persyaratan dapat menjadi pemimpin di Indonesia melalui prosedur yang telah ditentukan. Nah, hal ini merupakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sebagai contohnya apa? Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan dengan asas Berjurdil. Nah, langsung bebas dan rahasia dan atau jurdil dan Adil. baik. Untuk yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nilai keadilan terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus selalu memperhatikan, mempertimbangkan, dan memperlakukan manusia berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara Indonesia. Pada dasarnya, sila kelima Pancasila ini mengharapkan terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu sebuah kehidupan sejahtera yang semua orang di dalamnya berbahagia. Nah, keadilan sosial merupakan langkah-langkah yang menunjukkan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh praktis sila kelima ini adalah ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, selain itu, bentuk penerapan lainnya adalah berani bersikap adil dan menolong orang yang lemah. Selain dapat mencapai hubungan yang lebih harmonis, sikap dan perilaku tersebut juga bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan hidup bersama bangsa Indonesia. Nah, ini selanjutnya contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Ayo semangat, yang maha Esa. Nah, untuk yang contoh yang pertama, satu, tidak memaksanakan suatu agama kepada orang lain. Nah, untuk yang kedua, menjalani ibadah sesuai agama masing-masing dengan tertib. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi jangan saling mengejek ya. Kalau misalkan mau punya teman yang berbeda agama, kita harus saling menghormati. Tekan Kristen, Pak. Ya, jadi jangan mengejek ya. Kalau meskipun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati. Tapi nakal Bapak tekan Pak Kristen. Nah, untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan Beradab. Nah, untuk yang pertama, memiliki sikap peduli, simpati, dan empati terhadap sesama manusia. Nah, untuk yang kedua, mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sederhana. Yang ketiga, menjadi relawan kemanusiaan. Nah,
Nah, untuk yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Indonesia. Nah, untuk yang pertama mengembangkan sikap persaudaraan antar sesama manusia. Yang kedua, berteman dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, menghargai teman di kelas. Yang keempat, memiliki rasa cinta tanah air. Yang kelima, saling menghargai antar sesama warga negara. Yang kelima, berkorban dengan meraih prestasi dalam perlombaan yang membanggakan Indonesia. Yang keempat, contoh yang keempat ini apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh yang pertama, satu, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman, ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Untuk yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Untuk yang keempat, menunaikan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Untuk yang kelima, mematuhi peraturan sekolah. Nah, untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk yang pertama, biasanya apa? Contohnya? Antri. Antri apa? Biasanya di rumah kalau mau beli apa jangan tahan. Jangan biasakan kalau sampai seperti itu ya, karena tidak baik. Nah, untuk yang kedua apa? Nah, jika ada teman yang atau lingkungan di sekitar rumah, jika ada yang kesulitan, harus kita bantu ya. Jangan didiamkan ataupun diejek. Nah, untuk yang keempat, mengadakan kegiatan bakti sosial. Dan untuk yang kelima, bersikap adil dengan teman saat bermain. Gimana Pak Bro? Gak adil kemana? Jangan dibiasakan kalau kayak gitu ya. Sesama teman itu harus saling menyayangi. Nah, setelah ini Bapak akan beri tugas ya, dua tugas. Yang pertama itu tugas individu, dan untuk yang kedua itu ada tugas kelompok. Nah, untuk yang tugas individu melalui Google Form ya, Bapak saya kirim. Gimana, sudah terkirim? Bapak beri 20 menit ya untuk mengerjakan. Sinyalnya apa ini Pak? Ya, nggak apa-apa. Ini loh Pak, nggak bisa loh Pak, sinyalnya loh Pak.
selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, terus sekarang selanjutnya Bapak beri tugas kelompok ya. Iya, Pak. Nah, ini instruksinya. Tuliskan pengalaman pribadi kamu ketika menerapkan nilai Pancasila dalam bermasyarakat dari sila ke-1 sampai sila ke-5, dan kelompok dibagi menjadi 5 kelompok dan per kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Setelah itu perwakilan kelompok mempresentasikan ya. Iya. Untuk kelompoknya gimana, Pak? Untuk membentuk kelompoknya Bapak bikinkan ya. Iya. Ya, Pak. Iya Pak. Ya. Mas Guntur, Mas Jabal, Mas Anas, Redika. Siap. Siap. Terus untuk kelompok yang kedua, Mbak Marsanda, Mbak Ipa, Mbak Sardika, Mbak Dea, Rizky. Untuk kelompok yang ketiga, Mas Anas Pedi, Mas Tegar, dan Mbak Aya. Baik. Untuk kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Iya. Untuk kelompok 4, Mbak Mauli, Mbak Lydia, Mas Kontrol Aziz. Nah, untuk kelompok 1 berarti kurang Mbak Adlin. Iya. Iya. Ini tadi, Pak. Sangat baik. Nah, untuk Mbak Adlin bisa gabung ke kelompok lain ya. Iya. Bisa. Kelompok berapa, Pak? Kelompok 2. Ngikut, Pak. Iya Pak. Baik, Bapak beri waktu 15 menit saja ya. Iya, Bisa kan? Pak. Gabung sama kelompoknya. Iya, Mas. Pak. Pak, ini ditulis di buku, Pak. Pak, ini ditulis di buku. Ya, ditulis di buku nanti presentasikan di depan. Ya. Iya, Pak. Enggak jadi 5 kelompok berarti, Pak. Enggak jadi 5 kelompok, Pak. Jadi toh per kelompok itu jadi 3 sampai 4 orang. Berarti habis ini
Ini ya. Ya. Apa pertanyaan Mas Tegar? Ya, gimana Mas Tegar? Sesuai kelompok. Ayo, sesuai sila. Kamu kelompok kan? Kelompok 3. Berarti sila kelompok 3 sila ketiga. Oh, baik Pak. Terima kasih. Nanti kasih kamu. Nah, kalau nilainya Pak, Nanti kita akan dengarkan tahu. Enggak usah. Hukum aja. aku aja. Jatuh. Kalau tak 100.
sudah selesai? Sama siapa Pak? Anak Redika. Oh sudah. Nomor satu. Satu. Siap. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Pak. 4? Sudah. 5? Empat, cuma empat, Pak. Ya udah, kelompok 1 silakan maju untuk dipresentasikan. Perwakilan itu semua. Perwakilan itu semua. Perwakilan nggak bawa. Siap. Mas Bimo siap. Jadi jangan berantem ya. Enggak Pak. Tempat saya. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili kelompok 1 yang akan membahas sila pertama, itu menerapkan nilai Pancasila dalam bermasyarakat. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nanti saya selalu berusaha menjalankan ibadah sesuai dengan agama saya dan menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Karena ketika teman saya yang beragama lain sedang menjalankan ibadah atau perayaan hari besar keagamaan, saya tidak mengganggu dan justru memberikan ucapan selamat bagi bentuk toleransi. Dan juga ikut menjaga ketenangan lingkungan agar mereka bisa beribadah dengan khusyuk atau dengan aman. Mungkin itu Pak dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk Mas Diko. Tepuk tangan untuk Baik, untuk selanjutnya kelompok 2. Mas Aziz. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan pengalaman pribadi kami ketika menerapkan nilai Pancasila dalam bermasyarakat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami pernah membantu tetangga yang sedang mengalami musibah kebakaran rumah. Bersama warga lain, kami menggalang dana dan bantuan logistik untuk meringankan beban mereka. Kami juga berusaha bersikap sopan dan santun kepada siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Mungkin itu Pak dari nomor 2. Baik, terima kasih untuk nomor 2. Tepuk tangan untuk nomor 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Nomor 3 itu loh. Biar ada 3 ini. Pak rambutnya panjang Pak. Pak menghadap saya Pak. Jangan gitu ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin mempresentasikan pengalaman pribadi ketika menerapkan nilai-nilai Pancasila dari sila ketiga. Salah satu pengalaman kami yang paling berkesan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, ketika kami ikut serta kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Saat itu kami mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan saling bekerja sama menghias lingkungan sekolah dengan tema 17 Agustus. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa nilai persatuan Indonesia bukan hanya slogan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dengan saling menghargai, bekerja sama dan menjaga kerukunan. Kita dapat menciptakan masyarakat sekolah yang harmonis dan damai. Saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari bangsa yang beragam namun tetap satu. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih
Tepuk tangan untuk Di sini saya mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengalaman pribadi kami ketika menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini kami membahas sila keempat, yaitu keeraan yang dipimpin oleh benar kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kami pernah ikut rapat Karang Taruna untuk menentukan kegiatan 17 Agustus. Dalam rapat itu, kami menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Kami mengambil keputusan bersama secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengalaman ini mengajarkan kami pentingnya semangat demokrasi dan tanggung jawab dalam bermusyawarah. Musyawarah bukan hanya soal menyatukan pendapat, tetapi juga tentang membangun rasa kebersamaan, gotong royong, dan rasa saling menghormati antar warga masyarakat. tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kalian sudah luar biasa. Hari ini kita belajar bahwa nilai Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi harus kita praktikkan di kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, untuk kesimpulan pada materi hari ini, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat merupakan landasan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral, sosial, dan kebangsaan yang relevan untuk membentuk perilaku warga negara yang bertanggung jawab. Nah, sebelum Bapak tutup pada materi hari ini, untuk minggu depan ada yang masih ingat materinya apa? Untuk materi selanjutnya Jabu Dewa. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu peraturan di rumah dan di sekolah. Baik. Untuk pelajaran hari ini Bapak tutup ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa agar ilmu yang didapat bermanfaat. Nah, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.